Jadi beliau memerintahkan saya untuk hadir pada hari ini. Baik, terkait dengan KTS ini sendiri, memang kejadian ini sudah dilaporkan tahun 2023, Pak. Jadi pada saat itu kita tindak lanjuti dengan pengambilan sampel. Jadi hasil sampel itu menunjukkan kalau dari hasil kita ada beberapa parameter air yang melebihi baku mutu. Ada, Pak. Termasuk dari KTS juga melakukan pengujian karena kita perlu data pembanding. Mengingat seperti ini, untuk sumber pencemar itu ada dua, Pak. Ada dari sumber yang diketahui, ada dari sumber yang tidak diketahui. Kalau dari sumber yang diketahui itu biasanya dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan yang sudah punya perizinannya. Jadi kita sudah tahu parameter apa saja yang mereka buang ke sungai, kemudian juga besarannya sudah kita ketahui, kemudian juga baku mutu apa yang harus mereka jaga. Sedangkan dari sumber yang tidak diketahui ini biasanya dari aktivitas masyarakat. Contoh, ada kebun sawit, Pak. Itu juga ada pakai pestisida. Ini juga bisa berdampak ke beban pencemaran air sungai. Nah, hasil lab itu sudah kita lakukan di 2 siklus, Pak. Yang pertama di musim hujan, kemudian juga kita lanjutkan di musim kemarau. Memang metodenya seperti itu. Hasilnya dari lab LH itu menunjukkan ada kelebihan baku mutu untuk beberapa parameter. Dan hasilnya nanti akan saya serahkan, Pak, terkait dengan ini. Memang kemarin kita mencoba melihat kembali perizinan terkait dengan pembuangan air limbah yang digunakan oleh PT KTS. Itu mereka menggunakan sistem land aplikasi, Pak. Land aplikasi itu dia menggunakan limbah itu sebagai pupuk. Nah, mereka sudah punya izinnya. Izin pembuangan air limbah tersebut yang dikeluarkan kalau nggak salah saya 2020 matinya, Pak. 2020 izinnya kalau nggak salah. Nah, izin ini ada sedikit kekurangan. Artinya seperti ini. Tadi saya sudah menyampaikan bahwasanya beban dari sebuah pencemaran itu ada yang diketahui dan tidak diketahui. Nah, KTS ini sebenarnya dalam aturan regulasi yang ada, ketika mengajukan pembuangan air limbah untuk land aplikasi, mereka harus membuat kajian terkait dengan pembuangan limbah air tersebut. Di dalamnya termuat topografi seperti apa struktur tanahnya, kemana aliran dari limbah yang ada, sehingga diketahui apakah ini memang sudah aman untuk dilakukan pembuangan ke land aplikasi, ke media tanah atau tidak. Nah, ini yang belum dimiliki oleh KTS. Kemarin solusinya, karena kita juga tidak bisa menduga-duga, Pak, mereka punya juga perizinannya, akhirnya kita memberikan solusi kepada mereka agar membuat persetujuan teknis pembuangan air limbah, sehingga kajiannya ada. Sehingga land aplikasi yang digunakan itu nantinya memiliki kajian yang aman untuk media lingkungan. Nah, persoalannya kalau kita pakai aturan terkait dengan land aplikasi, dia hanya mempersyaratkan parameter BOD saja. Biological oxygen demand, jadi kadar biologi untuk mengurai tanah itu. Itu saja yang dipersyaratkan 5.000. Nah, kalau dengan paradigma sekarang, beban pencemarannya itu bukan hanya beban itu saja, tapi regulasinya mempersyaratkan itu saja. Nah, BOD-nya ini ada beberapa parameter pengujian kita dalam angka aman. Nah, inilah kita belum bisa mengambil sebuah kesimpulan. Apakah ini memang kalau kita lihat dari aktivitas masyarakat, memang ada aktivitas, namun tidak berdampak signifikan. Sekarang kita hanya memperoleh hasil lab saja. Jadi kesimpulan kami kemarin, mereka juga bekerja sama terkait dengan ini, bagaimana kita mencari solusi bersama agar persoalan ini bisa terselesaikan. Artinya beban pencemaran yang ada di sungai itu ini bisa kita atasi. Terakhir kita menyuruh mereka untuk menyusun persetujuan teknis pembuangan air limbah. Apakah nanti mereka ingin menggunakan land aplikasi kembali atau membuat pembuangan ke badan air permukaan. Nanti ada kajiannya di dalamnya, berapa besarannya, bagaimana pengolahannya, nanti diatur semua di situ, termasuk penggunaan topografinya nanti. Agar air yang dibuang dari limbah KTS ini bisa benar-benar bisa dibuang ke media lingkungan. Nah, ini sudah berproses. Terakhir kami dihubungi sama mereka, kewenangannya kebetulan sekarang sudah provinsi, KTS juga sudah bersurat ke provinsi. Dan harapan kami kemarin juga sampaikan bahwasannya ini harus segera diselesaikan agar kita bisa mengetahui apakah land aplikasi yang digunakan selama ini oleh KTS ini bisa membuat beban pencemaran itu ke media tanah bisa kita atasi. Mungkin itu penjelasan dari kami sementara.
Baik, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin mau ditanggapi, Pak? Terima kasih. Sesuai dengan disampaikan sama DLHK, Pak, memang kita lagi berproses. Nanti hasilnya mungkin bisalah kita susul, Pak ya. Nanti kalau sudah keluar, nanti kita juga bersama dengan DLHK untuk